Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan praktikum agroklimatologi dengan judul Growing Degrades atau GDD. Dengan saya, Khairul Andian 2502028, dosen pengempu Cik Salmiati TMP di PhD di Program Studi Agroteknologi di Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia. Growing Degrades (GDD) merupakan metode yang digunakan untuk menghitung akumulasi suhu yang diterima tanaman selama masa pertumbuhannya. Konsep ini didasari pada hubungan antara suhu lingkungan dengan laju perkembangan tanaman, di mana setiap tanaman memerlukan sejumlah akumulasi panas tertentu untuk mencapai fase pertumbuhan tertentu. Akumulasi suhu tersebut berperan penting dalam berbagai proses fisiologis tanaman, seperti fotosintesis, respirasi, pembelahan sel, dan pembentukan biomasa. Oleh karena itu, GDD banyak digunakan sebagai indikator untuk memprediksi pertumbuhan dan perkembangan tanaman secara lebih akurat dibandingkan hanya menggunakan umur tanaman dalam satuan hari, menurut Manurung et al. 2024. Dalam budidaya tanaman, penggunaan GDD membantu petani dan peneliti memahami hubungan antara suhu lingkungan dengan perkembangan tanaman secara lebih akurat dibandingkan hanya menggunakan umur tanaman. Berdasarkan hari tanam, nilai GDD juga berperan penting dalam pengelolaan pertanian modern, seperti penentuan jadwal irigasi, pemupukan, serta pengendalian hama dan penyakit yang dipengaruhi oleh kondisi tubuh. Paredes et al. 2025. Tujuan praktikum menghitung nilai Growing Degrades berdasarkan data suhu harian, menganalisis hubungan nilai GDD dengan pertumbuhan bibit kelapa sawit pada fase nursery, mengevaluasi pengaruh akumulasi suhu terhadap pertumbuhan bibit kelapa sawit. Oke, lanjut. Alat dan bahan digunakan yaitu penggaris, handphone untuk mengecek suhu, dan tabel pengamatan serta bibit kelapa sawit nursery di lokasi pengamatan. Caranya gimana? Ini caranya. Pertama, mencatat termin dari aplikasi cuaca pada handphone pukul 7 sampai 8 WIB dan Timex pada pukul 12 sampai jam 13 WIB setiap hari dalam periode tanggal. Pada ukuran di pagi hari, siram bibit kelapa sawit menggunakan air secukupnya. Ketiga, menghitung GDD harian menggunakan rumus yang sudah ditetapkan. 4. Menjumlahkan GDD harian untuk memperoleh akumulasi GDD. 5. Mengukur tinggi bibit dan jumlah daun pada awal serta akhir pengamatan. Dan terakhir, mencatat dan menganalisis data untuk mengetahui hubungan GDD dengan pertumbuhan bibit kelapa sawit di nursery. Dan inilah hasil dari tabel cuaca pada hari pertama sampai hari ke 25 hari dengan Timex dan Timin dan GDD harian serta akumulasi GDD. Di sini kita lihat ada tidak jauh berbeda. Pada Timex ada di antara 30-an dan Timin ada di antara 25-an. Dan ini juga ada serta hasil selanjutnya di hari 14 sampai ke hari 25. Dan untuk hasil di tanaman sawitnya ada di sawit pertama itu ada di tinggi di 32 cm dan tinggi akhirnya itu di 3 meter, dan satu sawit 2 itu ada 24,5 cm dan 26 cm akhirnya. Ada penambahan di 1, cm dan sawit 3 itu ada di 33,5 cm dan naik di 36, cm ada 2,5 cm serta ada jumlah daunnya. Di sawit pertama ada 7 dan bertambah dari 1 jadi 8, dan sawit kedua ada 6 dan bertambah 1 lagi 7, dan sawit ketiga itu 5, tidak ada bertambah, di akhirnya tetap 5. Dan untuk pembahasannya, berdasarkan hasil pengamatan selama 25 hari diperoleh akumulasi GDD sebesar 327 derajat Celcius hari. Nilai GDD harian berkisaran antara 10,5 sampai 15 Celcius hari yang menunjukkan bahwa suhu lingkungan selama pengamatan cukup mendukung pertumbuhan tanaman. Semakin tinggi nilai GDD yang terakumulasi, semakin besar energi panas yang tersedia untuk mendukung proses fisiologis dan pertumbuhan tanaman. Yanti et al. 2024. Peningkatan akumulasi GDD yang terjadi secara bertahap menunjukkan bahwa kondisi suhu relatif stabil dan berada di atas suhu dasar 15 derajat Celcius. Kondisi ini memungkinkan proses fotosintesis, respirasi, dan pembentukan jaringan tanaman berlangsung dengan baik sehingga mendukung pertumbuhan vegetatif tanaman. Ajaz et al. 2024. Berdasarkan hasil pengamatan, pertumbuhan tinggi tanaman sawit menunjukkan perbedaan pada setiap sampel. Sawit 1 mengalami penurunan tinggi dari 2 menjadi 31, sedangkan sawit 2 meningkatkan dari 24,5 cm menjadi 26 cm, dan sawit 3 mengalami peningkatan tinggi dari 33,5 cm menjadi 36 cm. Pada parameter jumlah daun, sawit 1 meningkat dari 7 menjadi 8 helai, sawit 2 dari 6 menjadi 7 helai, sementara sawit 3 tetap 5 helai. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan terbaik
Berdasarkan parameter tinggi terjadi pada sawit 3, sehingga pertambahan jumlah daun lebih baik pada sawit 1 dan 2. Perbedaan pertumbuhan tanaman dapat dipengaruhi oleh ketersediaan unsur hara, jenis media tanam, intensitas cahaya, serta kemampuan tanaman menyerap unsur hara seperti nitrogen, fosfor, dan kalium. Perubahan penting dalam mendukung pertumbuhan vegetatif tanaman, terutama pada pertambahan tinggi dan perbentukan daun. Tanaman yang memperoleh kondisi tumbuh optimal cenderung menunjukkan pertumbuhan yang lebih baik dibandingkan tanaman dengan kondisi lingkungan yang kurang mendukung. Et al. 2023. Selain itu, pada tanaman dan pengolahan pemupukan juga mempengaruhi pertumbuhan bibit kelapa sawit. Penggunaan kombinasi pupuk organik dan anorganik yang tepat dapat meningkatkan tinggi tanaman, jumlah daun, serta kualitas pertumbuhan bibit pada fase pembibitan. Oleh karena itu, perbedaan hasil pertumbuhan pada masing-masing sampel sawit diduga dipengaruhi oleh variasi kondisi tumbuh dan kemampuan adaptasi tanaman terhadap lingkungan. Kani et al. 2023. Maka dapat kita simpulkan bahwa berdasarkan hasil pengamatan, pertumbuhan tanaman sawit menunjukkan perbedaan pada setiap sampel. Sawit 3 memiliki pertumbuhan tinggi terbaik, sedangkan sawit 1 dapat menunjukkan peningkatan jumlah daun yang lebih baik. Perbedaan pertumbuhan tersebut dipengaruhi oleh faktor lingkungan, ketersediaan unsur hara, media tanam, dan pengelolaan pemupukan yang mendukung pertumbuhan vegetatif tanam. Oke, dan inilah daftar pustaka yang saya dapatkan dari sumber-sumbernya. Apabila ada kata salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.